وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dalam Islam itu hanya terbagi dua, ahli sunnah atau ahli lawan sunnah. Ahli sunnah atau lawannya sunnah. Kalau takut orang disebut bid'ah, tidak usah sebut non sunnah. Nah, gitu. Ya mana tahu Ustaznya non sunnah. Sama sekarang tidak boleh nyebut kafir kan? Ya, orang Islam dan non muslim, tidak masalah. Ya. Jadi orang ahli sunnah atau ahli non sunnah. Karena berat menyebutkan kalimat bid'ah. Siapa ahlu sunnah itu? Nah, kalau klaim banyak, orang Maroko nanti bilang pengikut mazhab Maliki, mereka ahlu sunnah. Datang lagi kita ke India, Pakistan, Afghanistan, dan stan-stan lainnya. Nanti mereka mengatakan ahli sunnah itu yang mazhab fikihnya Hanafi. Datang lagi kita ke Timur Tengah, negara-negara Teluk, orang ahli sunnah itu nanti yang mazhab fikihnya Hambali. Datang ke Asia Tenggara dan Afrika Timur, itu namanya nanti mazhab fikihnya Syafi'i. Akhirnya ahli sunnah itu tidak sama mazhabnya. Akhirnya semakin terpecah. Nanti semakin mengerucut lagi, nanti ya datang lagi Muhammadiyah, yang Ahlussunnah itu Muhammadiyah katanya. Kalau yang NU nanti NU pula. Dan itu terjadi memang. Kalau tonton dulu pergi ke Madura, masa-masa kami tua dulu. Ya, orang Muhammadiyah itu tidak dianggap orang Islam. Oleh orang awamnya ya, bukan apanya. Tidak orang Islam. Itu orang Muhammadiyah. Yang Islam itu kita. Agamanya lain tuh. Nah, agamanya lain. Jadi, maka apa yang maksud Ahlus Sunnah? Yang banyak definisi. Tapi yang paling pas rasanya, wallahu alam, adalah humus sahabatu radhiyallahu anhum. Mereka Ahlus Sunnah itu adalah para sahabat. Sebab mereka adalah yang mengikut sunnah secara komprehensif, secara totalitas, yang diridai oleh Nabi SAW sebagai golongan yang selamat. Sampai Nabi SAW menyebutkan barometer, indikator golongan yang selamat itu adalah man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ahlus sunnah itu, siapa golongan yang selamat itu dalam riwayat lain? Hum ahlus sunnah, humul jamaah. Lalu cirinya seperti apa? Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Guru kami Profesor Hafiz Al-Hakimi menumpulkan hadis-hadis al-warida fi ta'ifatil mansurah. Maka beliau menemukan lebih kurang kumpulkan dari seluruh riwayat lebih kurang 30 hadis tentang at-ta'ifatul mansurah. 22 sahih, 5 hasan dan selebihnya dhaif. Berarti sebagian besarnya sahih. Kemudian tentang al-firqatin najiyah. Karena ada firqah najiyah, ada ta'ifatu al-mansurah. Al-firqatun najiyah juga sekitar 27 atau 25 hadis. 18 diantaranya sahih. 5 atau 4 hasan dan selebihnya dhaif. Juga rata-rata hadisnya sahih. Dan dari seluruh riwayat itu, karena memang memahami hadis itu harus dikumpulkan semua riwayatnya, semua lafaznya. Karena sebagian merupakan dengan makna, sebagian merupakan mukhtasar.
Maka di riwayat yang mufassal dan riwayat yang bil lafzi terdapat keterangan maksud daripada apa yang disebutkan. Maka rata-rata riwayat menyebutkan at-ta'ifatul mansurah wal firqatun najiyah bermuara pada man kana ala mislima ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang yang beragamanya seperti saya dan para sahabat saya hari ini. Dia sebutkan hari ini, di masa Nabi masih hidup, yaitu di masa diajar atau di generasi Nabi alaihissalam. Maka mereka lah yang ahlus sunnah wal jamaah itu. Ini secara riwayat. Secara fakta, para sahabat dengan segala ikhtilafat yang terjadi, dengan segala perbedaan pendapat, walaupun sebagian besarnya mereka ijma, mereka tidak ada aliran. Alhamdulillah di zaman sahabat tak ada Syiah. Tidak ada sahabat yang terlibat aliran Qadariyah. Padahal sudah mulai timbul di masa-masa sahabat masih hidup. Tapi tidak ada yang mereka yang masuk pemahaman Murji'ah, pemahaman Syiah, pemahaman Qadariyah. Itu tandanya mereka terpelihara. Oleh demikian, maka definisi yang paling pas untuk menyebut siapa Ahlus Sunnah, mereka adalah as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian berarti terhenti sampai di situ. Karena ahli sunnah kan ada terus sampai akhir masa kan. Bahkan setelah umat berpecah pun ahlu sunnah tetap eksis. Dalam hadis al-ta'ifatul mansurah tadi, dalam hadis al-firqatun najiyah, bahwa akan terpecah umat menjadi 73 golongan. Seperti mana terpecahnya umat Yahudi 71, Nasrani 72, 73. Semuanya potensi masuk neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, illa wahidah, kecuali satu. Nah, para sahabat, kita lihat ikhwan kaum muslimin dan muslimat, mereka tidak fokus pada siapa yang sesat itu. Karena mencari yang sesat itu tidak susah bila kita tahu mana yang selamat. Bila kita tahu mana jalan selamat, jalan sesat mudah diketahui. Tapi kalau sibuk mencari golongan ini sesat, golongan ini sesat, akhirnya lupa kita jalan selamat. Maka yang ditanya oleh sahabat, siapa yang selamat itu ya Rasulullah? Lalu Nabi jawab dengan jawaban tadi dengan berbagai lafaznya, tapi yang paling banyak adalah man kana ala mithlima ana alaihi al-yawma wa ashabi. Sebagai riwayatnya makan humul jamaah. Sebagian riwayat hum ala sunnah. Tapi yang paling umum riwayatnya adalah man kana ala mithlima ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ini ibarat pepatah Arab mengatakan qata'a Khuzaimatu lisana kulli khatib. Ini perkataan ini memutus atau memotong lisan segala ahli retorika. Ya, ketika dikatakan Ahlus-Sunnah itu siapa? Ya sahabat Nabi alaihissalam dan yang mengikuti mereka dengan sempurna, dengan sebenar-benarnya. Makanya berkata walladzina taba'uhum bi ihsan, mengikuti mereka dengan ihsan. Kalau ihsan itu ya sempurna ikutnya. Tidak hanya ikut secara teori, tapi dalam aplikasi berbeda. Tapi ikut teori dan aplikasi. Kadang-kadang ikut secara teori, tapi di luar ada modifikasi. Ini tidak ikut sempurna, tidak ikut dengan baik. Ini mengikut dengan baik. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi dari judul At-Talaqqi wal Istidlal
antara ahli sunnah wal mubtadi'ah. Nah, kalau kita sudah tahu manhajnya atau siapa ahli sunnah dan tahu kita manhajnya, seluruh manhaj yang lain yang di luar itu akan kita mudah deteksi. Karena seperti kata sebagian ulama, idza arabtal haqqa arabtal batil. Bila kita tahu yang hak, yang batil itu mudah dideteksi. Dan tidak sebaliknya, idza arabtal batil la ta'riful haqqa wa la ta'riful batil. Kalau kau mengenali yang batil dulu, yang hak tidak akan tahu, yang batil juga tidak tahu. Ini pentingnya mengenali al-manhaj al-haqq itu. Manhaj yang harus diikuti. Walaupun mungkin di dalam perjalanan kita tertatih-tatih. Nah, ahli sunnah tadi siapa? As-sahabatu sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikuti mereka masuk ahli sunnah. Yang keluar dari manhaj mereka, berarti sejauh mana dia keluar, sejauh itu dia menjauh dari ahli sunnah. Jadi tidak lagi pakai sekat-sekat yang dibuat orang sekarang, bahwa mesti Hanafi, mesti Syafi'i, mesti Asy'ari, mesti Maturidi, mesti Dasmani. Nah. Ini memecah belah umat jadinya. Nanti ketemu dengan orang Pakistan, oh kamu kan orang Islam, orang Hanafi kamu. Tidak. Ahlus sunnah di seluruh dunia itu sama manhajnya. Karena sunnah itu sunnah Nabi, bukan sunnah Nusantara. Ya, walaupun ada markas sunnah Nusantara, maksud Nusantara tempatnya bukan sunnahnya. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi sunnah itu dimanapun sama. Mereka tidak dikenal kecuali dengan sunnah. Maka yang membuat patokan-patokan, sekat-sekat selain itu, ini memecah belah. Ya, seolah-olah nanti orang Afrika tidak berhak hidup di Indonesia. Dan orang Indonesia tidak boleh tinggal di India. Kecuali harus ikut mazhab Hanafi. Ini dari mana? Dari imam mazhab? Tidak ada. Dari Nabi apalagi? Al-Quran sama sekali tidak ada. Ini hanya, nah ini yang sekarang. Ini hanya mengajarkan taklid buta kepada para masyayikh yang merupakan malamih ciri khas bukan ahli sunnah.